Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita tetap diberikan kesehatan walau dalam kondisi pandemi ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kompetensi dasar kita yaitu mengentry data, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama agar kalian tahu apa itu data, jenis dan karakter data. Yang kedua, agar kalian tahu apa itu sel dan bagaimana cara pengaturan sel. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, data. Data merupakan sebuah informasi, baik itu berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk di-entry atau dimasukkan ke dalam aplikasi pengolahan angka. Jenis-jenis data yang pertama itu ada data angka, di mana data angka ini biasanya data yang digunakan untuk operasi perhitungan. Dia data yang dapat berupa 0 sampai 9. Data teks atau label adalah data yang merupakan data umum pada aplikasi pengolahan angka. Dia dapat berupa huruf maupun angka, namun angkanya tidak dapat untuk diperhitungkan. Data tanggal, data yang hanya berlaku untuk jenis tanggal yang menggunakan garis miring atau tanda minus sebagai pemisah tanggal, bulan, dan tahun. Data waktu, data yang biasanya ditunjukkan dalam bentuk jam. Sistem waktu yang digunakan adalah 12 jam, sehingga pada akhir pengetikan waktu ditambahkan huruf A untuk AM dan huruf P untuk PM. Sumber data yang pertama itu data mentah. Yang kedua, data hasil pengolahan. Data mentah adalah data yang kita ketik pada aplikasi pengolahan angka. Sedangkan data hasil pengolahan itu data yang sudah menggunakan rumus atau formula. Untuk contohnya pada gambar di bawah ini, banyaknya buah pada rank C itu kan kita ketik, itu disebut data mentah. Sedangkan sisanya pada kolom E dan baris kedua yang 60 dia kan sudah menggunakan rumus. Itu disebut data hasil pengolahan. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut karakter sel. Sel itu adalah gabungan antara baris dan kolom, di mana baris itu berupa angka 1 2 3, sedangkan kolom dia berupa huruf A B C D dan seterusnya. Pengaturan sel, yang pertama mengubah ukuran sel. Langkahnya, letakkan pointer atau penunjuk sel pada garis kolom yang akan diperlebar atau dipersempit. Kemudian drag sehingga muncul tanda plus dan geser ke kanan atau ke kiri sesuai keinginan. Sebagai contoh, ini dia. Membesarkan dan mengecilkan ukuran sel. Pertama, letakkan pointer atau petunjuk pada sel yang akan dibesarkan atau dikecilkan. Contohnya kita ambil kolom E ini. Letakkan sampai berbentuk tanda tambah. Ini untuk membesarkan, ini untuk mengecilkan. Jika yang mau dibesarkan baris, sama, letakkan sampai bentuk tanda tambah, besarkan, maka akan berubah menjadi besar. Memberi garis pada sel. Langkah-langkahnya, pertama pilih sel atau rank yang akan diberi garis. Kemudian klik home. Kemudian klik icon border, kemudian pilih jenis garis yang diinginkan. Contohnya sebagai berikut. Memberi garis pada sel. Pertama, pilih sel atau rank yang akan kita beri garis. Blok. Kemudian pada menu home, klik border. Pilih sesuai yang kita inginkan. Seandainya kita milih semuanya digarisi, pilih all borders.
jadilah garis pada sel. Menyisipkan sel atau insert sel. Langkah-langkahnya, pertama, letakkan pointer atau penunjuk pada sel yang akan kita sisip. Yang kedua, klik kanan pada sel tersebut. Kemudian pilih Shift Cell Right jika menyisipkan sel sebelah kiri sel, dan pilih Shift Cell Down untuk menyisipkan sel bagian bawah sel yang dipilih. Kalau Enter Row untuk menyisipkan baris, sedangkan Enter Column menyisipi kolom. Kemudian setelah dipilih, klik OK. Langkah selanjutnya menghapus sel. Langkah-langkahnya, pilih sel yang akan kita hapus, klik kanan pada sel tersebut, kemudian pilih lagi Shift Cell Left, Shift Cell Up, Enter Row, Enter Column, kemudian klik OK. Sampai disinilah materi kita hari ini. Ibu tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Jika Ibu berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika masih ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanya Ibu, dan rajinlah membaca buku. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.